Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di awal Maret 2016 ini Indonesia mengalami gempa khususnya di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa memang itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita juga harus sadar bahwa bisa jadi ini merupakan ujian kepada manusia, di mana kita mungkin seringkali banyak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, untuk kemudian kita melakukan introspeksi, memperbaiki diri kita, menunjukkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini, saya mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang, tentunya masih bersama dengan Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beberapa waktu yang lalu Indonesia mendapat, ada yang mengatakan ini cobaan, ujian, ataupun juga sunatullah dengan adanya informasi gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, persisnya di Kepulauan Mentawai. Bahkan sebelumnya sempat ada peringatan ini berpotensi tsunami, walaupun akhirnya sudah dicabut kembali oleh BMKG. Kalau Islam memandang kejadian-kejadian seperti ini, apakah ini merupakan warning ataupun juga peringatan akan adanya azab, ujian, atau sunatullah? Mohon penjelasan Pak Said. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah pentingnya kita beriman dengan rukun iman yang keenam, yaitu an-nu'mina bi anna kulla syai'in khairihi wa syarrihi min Allah. Kita harus beriman, umat Islam ini harus beriman bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, baik buruk, positif negatif, suka atau duka, semuanya takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Nah, ketentuan dari Allah ini dibahasakan bahasa ilmiah sebenarnya namanya sunnatullah. Jadi desain Allah lah, udah desain Allah. Boleh juga dibilang walaupun tidak bisa dipahami secara gampang, boleh juga dibilang di sini berlaku hukum kausalitas juga. Hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat. Akan tapi di sini ada sebab akibat yang kaitannya langsung dengan alam, ada yang karena ulah manusia, karena kekufuran manusia, karena dosa-dosa kita semua, atau karena kesalahan, ya bukan kesalahan maksudnya kesalahan yang berkaitan dengan dosa, tapi kesalahan ya dosa juga sih, kesalahan dalam mengolah alam. Mungkin mengeksploitasi berlebihan, seperti itu. Saya itu ya. Jadi semua yang terjadi tidak keluar dari khairihi wa syarrihi min Allah. Quran menegaskan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kita semua kecuali apa yang sudah ditentukan, suatu ketentuan yang pasti terjadi dari Allah. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan musibah sekecil apapun, kita harus mengucapkan, orang Islam ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah, saya dan alam dan semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Kembali dalam arti berakhirnya usia kita, atau kembali dalam arti semua hal ini kembalinya kepadanya. Semua alam semesta termasuk kita manusia juga akan menuju ketentuannya dari Allah juga, makanya wa ilaihi raji'un. Inilah hikmah atau rahasia mengapa kita harus beriman dengan takdir Allah. Tapi bisakah takdir itu diubah gitu? Nah, ada hadis mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sunatullah juga menentukan ini. Ini sunatullah juga. Barang siapa sudah ditentukan, misalkan akan mendapatkan musibah seberat ini, seberat tertentu lah. Tapi karena dia berdoa, terus memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar dijaga dari semuanya, maka musibahnya diperingan.
atau didoakan oleh orang tuanya, didoakan oleh anak-anak yatim, fuqara, masakin, didoakan oleh orang soleh, itu bisa juga menangkal musibah yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang namanya ta'alluq tanjizi kalau dalam teologi. Jadi tadinya sudah ada ketentuan akan dapat musibah, itu namanya ta'alluq soluhi. Tapi ternyata terjadi atau tidak terjadi, itu namanya konsep, itu namanya teori, itu namanya ta'alluq tanjizi dalam ilmu kalam. Dari itu semua maka apa yang terjadi kemarin, misalkan gempa bumi, dari sejak dulu tsunami di Aceh, tsunami di pesisir selatan, itu semuanya sunnatullah. Sunnatullah dalam arti ketentuan dari Allah yang nggak bisa dirubah. Akan tapi apakah itu merupakan azab karena kebanyakan dosa-dosa kita, kekufuran, kecongkakan, kesombongan kita umat manusia, atau itu karena memang alam ya, kejadian alamnya sunatullah berkaitan dengan alam sehingga itu menjadikan namanya musibah, ujian dan cobaan. Baik. Yang berupa azab, coba yang berupa azab dan kaitannya dengan kejadian alam yang menghancurkan kehidupan, ya banyak sekali. Contoh yang paling harus kita jadikan renungan, dulu ada namanya negeri Saba. Negeri Saba. Saba. Sekarang ada nggak namanya? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Sekarang Saba menjadi nama salah satu surat di Quran. Surat Saba. Dulu negeri Saba sangat subur makmur dan masyarakatnya beriman dan beribadah. Sampai menjadi contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu konteksnya untuk negeri Saba itu. Ayat itu konteksnya untuk mensifati, menggambarkan negeri Saba yang sangat subur makmur. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal. Dulu negeri Saba sangat subur makmur. Ketika kita memandang sebelah kanan atau ke kiri, semua hamparan pertanian yang subur, tanaman yang subur makmur. Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Makanlah, nikmatilah rezeki yang melimpah ini untuk kamu sekalian dari Allah. Washkurulah, jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Ini merupakan anugerah dari Allah, negeri yang subur makmur, sejahtera, dan warabbun ghafur. Allah pun memberikan ampunan, memberikan rahmatnya, berkahnya kepada masyarakat Saba karena mereka orang-orang yang soleh. Iya. Lama kelamaan berkembang zaman, fa'aradu, mereka menyimpang, melakukan durhaka, dosa, maksiat, kufur, dan tidak mau zikir kepada Allah, atau tidak mau atau melupakan aturan-aturan agama Allah. Fa arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayn zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Ketika mereka durhaka, maka Allah mengirimkan bala, ya, musibah. Ini kaitannya dengan apa? Sunnatullah bersifat berupa musibah. Ini dikaitkan dengan kejadian alam. Apa? Jebol bendungannya. Bendungan airnya yang dibangun sangat kokoh itu jebol. Terjadi banjir sailal arim. Banjir apa? Banyu bandang ya, yang luar biasa. Jadi nggak ada air. Airnya tidak tertampung. Maka negeri yang tadinya hijau royo-royo itu, tanaman subur, pertanian maju, menjadi zawatai ukulin khamtin, hanya tumbuh pohon-pohon duri. Pohon apa? Pohon duri lah, bukan pohon yang berbuah itu. Pohon-pohon duri yang nggak bisa dimakan. Wasidrin qalil, ada pohon sidir sedikit pohon sidir. Jadi ini merupakan contoh bagaimana dulu ada sebuah negeri yang subur makmur, sejahtera, bahkan menjadi ungkapan, simbol, jadi simbol baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Jadi itulah bahwa bencana yang terjadi, pernah ada tsunami di tahun 2004 yang ada di Aceh, kemudian juga gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini sebenarnya adalah merupakan sunatullah, memang takdir dari Allah. Namun kita harus optimis bahwa yang namanya doa baik dari kita, dari orang-orang yang soleh, dari anak-anak yatim,
fakir miskin, itu bisa untuk merubah takdir Allah tersebut. Mungkin yang tadinya bebannya begitu berat menjadi dikurangi, ataupun juga ada penundaan. Untuk itu kita harus terus mengedepankan ibadah kita, menjalankan perintah-perintah Allah, dan supaya kita tidak bernasib seperti negeri Sabah. Karena Indonesia ini adalah negeri yang indah, negeri yang kaya raya, hijau royo-royo. Kita sambung lagi bincang-bincang kita setelah yang berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar dari kemampuan kita. Nah, kalau kita bicara mengenai bencana alam, Pak Said, apakah di zaman Rasulullah ada kejadian yang mengisahkan mengenai bencana alam? Ya, setahu saya tidak ada ya, karena memang alam Jazirah Arabia itu tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung berapi. Jadi memang selama Rasulullah hidup nggak ada bencana, dan alam nggak ada itu. Jadi memang alamnya juga bukan alam yang berpotensi bencana ya, beda dengan Indonesia. Indonesia karena tanahnya subur, makmur, maka kemakmuran itu akibat dari gunung lava ya, laharnya gunung meledak, tanahnya subur kan gitu kan. Atau banjir juga menjadikan tanah itu akan subur kembali. Setelah tanah itu gersang kena banjir, maka setelah banjir selesai tanah itu akan subur kembali. Kata orang pintar gitu. Nah, di sana nggak ada banjir, nggak ada gunung berpotensi meledak, gempa bumi tidak ada. Jadi selama Rasulullah hidup itu kan Islam baru sebatas Jazirah Arabia. Nah, itu belum pernah ada bencana. Nah, tapi bagaimana dengan situasi kita, bangsa Indonesia yang memang kita sudah ditakdirkan tinggal dalam keadaan yang seperti semua ini? Itu harus kita ambil hikmah, ambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwa semua apa yang menimpa diri bangsa Indonesia ini, apa yang menimpa bangsa ini adalah ulah, kebanyakan ulah akibat usaha atau perbuatan kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di bumi atau di laut, ya, di alam inilah adalah kebanyakan karena ulah tangan-tangan manusia. Bagaimana nggak longsor kalau tuh hutan dihabisin? Bagaimana kalau ekosistem nggak rusak kalau batu bara diambil, tambang diambil, tapi tidak diperbaiki lagi, meninggalkan danau-danau menjadi lembah yang sangat curam. Saya lihat sendiri di Kalimantan Timur itu. Batu bara diambil, bekasnya itu menjadi lubang besar, menjadi danau besar. Itu kalau nggak segera ditangani yang dengan baik, akan merusak ekosistem. Ekosistem bumi pasti akan menjadi kehancuran bagi kita semua. Hutan ditebang seenaknya, itu jadi longsor. Itu kata orang pintar semua mengatakan demikian, bukan kata agama, bukan. Nah, itu artinya apa? Artinya kerusakan yang kita rasakan, kehancuran yang kita rasakan adalah akibat tangan-tangan manusia yang rakus, yang tamak, yang tidak mengenal kepribadian, tidak mengenal akhlak, apalagi akhlak. Kepribadian dia nggak punya seperti itu. Nah, tapi yang demikian itu merupakan pelajaran bagi kita semua. Allah sendiri mengatakan begini. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir. Kalau sudah Allah menghendaki sesuatu, tidak ada siapapun yang bisa menentang kehendak Allah. Teknologi apapun, secanggih apapun, kalau sudah kata Allah, terjadi semburan lumpur lapindo di Sidoarjo itu, siapa teknologi manapun tidak bisa menentang. Coba, semua orang putus asa sudah menangani lumpur Sidoarjo. Tinggal satu rahasianya, ayo kita semua memohon, berdoa kepada Allah. Hentikan semburan lumpur panas di Sidoarjo. Semua, udah dari Eropa, dari Jepang, dari Rusia datang para ahli untuk menghentikan semburan lumpur. Tidak berhasil. Semua gagal. Mithqala dzarrah, sedikit pun, siapapun tidak ada yang mampu menentang takdir Allah. Mithqala dzarrah,
sekecil apapun, sebesar atom pun. Tidak bisa siapapun menentang. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan yang namanya syafaat pertolongan dari Allah tidak ada gunanya kecuali siapapun tidak mampu memberikan syafaat menyikapi musibah itu kecuali bagi yang telah diizinkan oleh Allah. Doa apapun, siapapun berdoa, bacaan apapun tidak bisa menangkal musibah kecuali ada izin dari Allah. Siapa tahu ada seorang soleh atau anak-anak yatim, fakir-fakir miskin dikumpulkan, berdoa. Siapa tahu disitulah Allah mengizinkan agar doanya fuqara masakin, anak-anak yatim ini didengar oleh Allah. Tapi pada hakikatnya, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu. Tidak ada manfaatnya doa, zikir, wirid, istighatsah, munajat. Tidak ada manfaatnya. Kalau memang itu sudah takdir Allah terjadi musibah. Ada pengecualian, illa liman azinalah. Kecuali siapa tahu Allah mengizinkan seseorang atau sekelompok orang atau orang sedang berzikir mendapatkan izin dari Allah. Jadi memang kalau bicara mengenai bencana alam, di zaman Rasulullah boleh dikatakan tidak ada bencana alam seperti yang kita alami ini. Karena memang letak geografisnya negara di Jazirah Arab berbeda dengan Indonesia yang dikenal begitu subur, banyak gunung Merapi. Sehingga memang kita lihat negara kita ini begitu berkelebihan, kaya akan tanaman, tumbuh-tumbuhan beragam. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah ini, namun justru sebaliknya malah mengeksploitasi secara berlebihan dan kemudian tidak berupaya kembali untuk bagaimana bisa meninggalkan kebaikan ini untuk generasi penerus kita. Semuanya dikeruk secara serakah mengikuti hawa nafsu. Kita akan sambung lagi bincang-bincang kita seputar dengan bencana setelah yang berikut ini. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Begitupun juga dengan bencana alam. Pada saat bencana alam itu sudah ataupun akan terjadi, ini membuat pemerintah khususnya menjadi lebih memperhatikan khususnya di daerah-daerah setempat yang berpotensi terjadinya bencana alam. Kalau dari pemerintah, saran dari Pak Said, apa yang harusnya dilakukan untuk menyikapi situasi ini? Ya, pertama harus betul-betul diawasi pelaku-pelaku penambang itu. Jangan seenaknya sendiri, jangan semuanya sendiri. Ada aturannya, ada batas-batasnya. Jangan seenaknya mengambil batu bara atau yang lain-lain dengan semuanya sendiri, meninggalkan kerusakan alam. Begitu pula yang penebang hutan, yang HPH itu harus betul-betul diawasi. Dan yang mengawasi dari pihak aparat kepolisian harus betul-betul menegakkan hukum yang konsekuen, jangan hanya disuap kemudian akhirnya membebaskan begitu saja. Berapa triliun kerugian di negara kita ini dengan konon katanya 40 juta hektar hutan yang rusak selama Orde Baru kemarin. Itu berapa triliun itu kerugian rakyat Indonesia ini. Padahal di sini warning Rasulullah sejak 15 abad yang lalu sudah ada itu. Salatun annasu fihi syuraka al-ma'u wan-naru wal-kala. 3 hal yang tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian orang tapi tidak yang lain. Artinya harus dinikmati oleh semua. Semua orang harus menikmati hasil dari 3 hal itu. Apa aja itu? 1, al-ma'u, air. Air adalah milik rakyat. Harus dinikmati oleh semua rakyat. Tidak boleh hanya satu perusahaan minuman yang menikmati sumber air itu. Kedua, wan-naru, energi. Minyak, gas, batu bara, milik rakyat. Harus dinikmati oleh rakyat hasilnya. Tidak hanya untuk memperkaya misalnya perusahaan-perusahaan tertentu saja. Yang terakhir, wal kala'u, dan hutan. Rumput dan hutan juga milik semua rakyat. Itu warning dari Rasulullah ya, 15 abad yang lalu. Nah ini 3-3 ini sudah dilanggar nih. 3 warning ini sudah
dilanggar oleh bangsa kita ini, oleh kita ini. Makanya banyak peringatan-peringatan. Peringatan-peringatan. Nah, oleh karena itu, marilah saya sebagai salah satu warga bangsa, sebagai rakyat biasa, memohon kepada pemerintah, semua apal pemerintah, terutama yang terkait dengan penegakan hukum, terutama. Mari kita tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Pelaku penambangan liar harus dihukum, pelaku pembabat hutan, apalagi dengan pembakaran hutan, harus dihukum. Siapapun jangan pandang bulu. Kalau dibiarkan, kalau ditolerir sedikit pun tidak akan selesai, tidak akan berhenti nanti. Nah, kalau sudah demikian terjadi musibah sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan aturan Allah, bahwa kalau terjadi kerusakan ekosistem akan terjadi musibah, banjir, longsor dan seterusnya. Jadi musibah ini hendaknya menjadikan peringatan bagi kita semua. Mari kita fafirru ilallah, mari kita kembali lari menuju Allah, bukan kembali santai. Mari kita kembali ke jalan yang benar dengan lari yang cepat. Artinya sewajarnya kita sebagai orang mukmin yang konon mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab suci agama kita. Mana bukti kita beriman? Ketika ada musibah, ketika ada malapetaka, fafirru ilallah. Mari segera kembali kepada Allah dengan lari cepat kembalinya. Bukan santai-santai, bukan. Iya. Kita ada saatnya bangsa Indonesia ini harus fafirru ilallah ini. Ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kalau sudah kembali, bukan berarti selesai. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memperlihatkan apa yang telah kita lakukan selama hidup. Dan jangan lupa, semua ada konsekuensinya. Baik akan mendapatkan balasan baik, dosa, penyimpangan, pelanggaran akan mendapatkan balasan yang tidak baik, siksaan yang berat. Itu harus kita selalu ingat sebagai orang yang beriman. Baik, terima kasih banyak Pak Said, bahwa ternyata segala sesuatunya itu baik dan buruk pasti ada konsekuensinya. Kalaupun konsekuensinya itu tidak kita rasakan di dunia, ingat masih ada kehidupan lain yang lebih abadi adalah di akhirat. Bencana alam ini sebagian besar memang merupakan desain dari Allah, tapi juga ada yang disebabkan karena ulah manusia. Dan apabila kita mendapati musibah, kita sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah akan memberikan cobaan karena memang ini sudah mungkin banyak sekali tindakan-tindakan yang manusia lakukan yang sudah begitu keterlaluan. Bisa jadi dimulai dari para pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, tapi juga kita harus sadari dan juga mengevaluasi, introspeksi. Mungkin juga kita masih banyak melakukan kemaksiatan, dosa-dosa baik besar maupun dosa kecil yang akhirnya kita biasakan sehingga akhirnya menjadi menumpuk. Marilah kita berlari dengan cepat kembali lagi ke jalannya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang dengan tema yang tidak kalah menariknya, tentunya dalam Risalah, informasi Islami, jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.